Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang layanan kesehatan AGD gratis. Kita kembali ke Dr. Edison. Dok, tadi sebelum break kita berbincang tentang rumah sakit mana yang dituju oleh AGD ini sendiri. Apakah memang ada spesialisasi rumah sakit rujukan atau memang semua rumah sakit yang ada di Provinsi DKI ini? Ya, umumnya kalau kasus-kasus kecelakaan ataupun kasus-kasus mengancam jiwa, kita akan bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan definitif lebih lanjut. Tetapi kalau pasien itu sudah mempunyai rumah sakit tempat dia biasa berobat, ya biasanya kita bawa ke rumah sakit yang dia tuju. Hampir semua rumah sakit, baik pemerintah, swasta, maupun rumah sakit puskesmas ataupun rumah sakit daerah, ya kita layani. Nggak perlu ada MOU khusus, kita tetap layani. Oke, ini pelayanannya dari, kan ada tim medisnya juga di dalam ambulans. Apakah hanya pindah tangan setelah sampai di unit gawat darurat atau memang akan mendampingi sampai mana kira-kira pindah tangannya nih? Saya rasa udah jadi ada SOP-nya ya? SOP bahwa saat kita serahkan ke rumah sakit yang kita tuju dan menjadi tanggung jawab rumah sakit tersebut, setelah kita serahkan kepada petugas medis di sana, ya menjadi tanggung jawab mereka. Ya, kami bawa sampai ke atas, silakan mana tetap di bawah tanggung jawab mereka. Oke. Jadi memang sudah ada SOP-nya ya, berjalan sesuai prosedur. Oke, ini kalau kita bilang kan majemuk nih masyarakat kita di Jakarta ya, ada yang kelas sosialnya mungkin tinggi, ada yang di bawah. Nah, apakah AGD ini sendiri juga melayani Gakin dan juga SKTM? Ya, selama ini bahkan dulu kan sebelum 2012 tuh yang kita layani gratis memang Gakin dan SKTM. Non Gakin dan SKTM berbayar, tapi sekarang sejak 2012 mau Gakin, SKTM, BPJS umum kita layani semua. Kita tidak membeda-bedakan. Dan bahkan pengguna kami yang middle up juga, middle high banyak juga. Apakah tidak jadi pertimbangan nantinya memang untuk rakyat yang menengah ke bawah akan jadi prioritas? Sepanjang itu kasus-kasusnya membutuhkan pelayanan ambulans, kita tidak beda-bedakan. Yang dilihat adalah prioritas bagaimana menyelamatkan si korban ya, si pasien ya. Nah, ini apakah bisa di-booking beberapa hari sebelum? Karena misalkan ada memang yang mereka berobat rutin, misalnya cuci darah atau apakah bisa? Ya, sepanjang memang membutuhkan evakuasi ambulans, misalnya cuci darah, pasiennya sesak, tidak memungkinkan naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, ya bisa saja menelpon ke call center kami, kita bookingkan untuk evakuasinya ke rumah sakit untuk cuci darah. Jadi bisa ya, bisa misalnya saja. 2 hari yang akan datang dengan jam sekian ya, dan itu dipastikan pasti ada armadanya? Dengan sistem booking kan kita udah tahu prioritas, sudah ada yang kita taruh untuk kegiatan, di schedule untuk kegiatan tersebut. Dan selain yang booking kan tetap ada kegiatan-kegiatan yang kita siapkan untuk on call atau apa. Jadi memang sudah di-prepare ya? Betul sekali. Nah, sejauh ini pasien apa saja sih dok yang pernah menggunakan layanan AGD ini? Banyak ya. Banyak ya? Ya, selain kecelakaan, patah tulang, serangan jantung, cuci darah, ya kasus-kasus perdarahan kayak mungkin anak kecil juga. Kayak tadi malam mungkin ibu-ibu hamil perdarahan. Banyak ya, hampir semua kasus-kasus yang kriteria emergensi kita tangani. Dan setiap armada dilengkapi dengan GPS ya? Harus, saya tahu posisi ambulans mana yang terdekat dengan lokasi permintaan tersebut. Kita tracker dengan semua GPS. Ini kalau kita lihat juga, ternyata AGD ini kalau kita lihat ya, tidak hanya untuk korban saja. Mereka juga, AGD ini bisa dipakai untuk special occasion ya, atau kesempatan tertentu. Bisa dijelaskan itu dok? Salah satu fungsi AGD yang diatur dalam pergub kami adalah memang kami memberikan layanan standby untuk kegiatan-kegiatan keramaian seperti itu. Jadi memang bisa untuk antisipasi terhadap kecelakaan atau apa. Saat konser-konser, katakan konser musik, itu resiko jatuh tuh besar sekali. Resiko kerusuhan besar sekali. Dan memang banyak juga kru kami menangani di tempat-tempat seperti itu. Sehingga banyak IO-IO yang menghubungi kami untuk kegiatan seperti ini. Bisa-bisa saja. Oke, ini kalau misalnya dilihat nih dok, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh dari pihak AGD sendiri untuk bisa mensosialisasikan, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Ya, kami lakukan ya tentu saja ke bawah, akhirnya tim marketing kami juga sampai ke puskesmas kelurahan atau kantor-kantor camat, kantor-kantor lurah untuk mensosialisasikan dengan bentuk leaflet, bicara langsung. Yang paling kami tekankan sekarang adalah bagaimana sejak kecil anak-anak udah tahu bahwa orang sakit angkutnya pakai ambulan. Kami ada program Ambulance Goes to School. Jadi tim marketing kami masuk ke TK-TK supaya dari kecil kita berikan pemahaman bahwa kalau sakit hubungi ambulans. Ada kecelakaan panggil ambulans, jangan panggil
bak terbuka, angkot atau kan banyak kejadian angkat akibat diangkatnya salah malah cacat dan sebagainya. Jadi sosialisasi tidak hanya di luas tapi juga makin sejak dini ya. Dari agar sejak mereka dini harus paham. kita buat persepsi bahwa anak-anak kalau anak sakit, ada keluarga anak sakit, panggil ambulans. Panggil ambulans dan responnya akan makin cepat ya dengan penambahan armada dan juga tenaga medis. Harus. Oke, sukses untuk AGD gratis di kasih. DKI. Sukses terus. Ya, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.